Misalnya kita sudah janjian dengan kawan jam 4 atau jam 3 lah, kalau sekarang jam 3 kita sholat asar, jam 3 kurang 2 menit, sehingga diprediksikan di tengah sholat tamu kita datang. Terus kita sudah berazam, nanti kalau tamu aku datang, aku batali. Itu sudah batal, Pak. Secara fikih sudah batal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah Majelis Duha rahmatullah yang saya hormati, Direktur Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, Bapak Pembina, jamaah, pengurus, seterusnya, tuan rumah atau sahibul majelis. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan umur kita, rezeki kita, kesempatan kita, waktu kita, semuanya libtigha'i mardhatillahi ta'ala, semata-mata untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, salat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di masalah kemarin, yaitu wa mim ma'asiyatil badan. Ya, sebagian dari maksiat badan kemarin saya sampaikan adalah uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua itu ya orang tua, ya guru, ya mertua. Wal firar, lari dari medan perang. Kemudian qat'ur rahmi, memutus silaturahim. Idza'il jar, menyakiti tetangga walaupun kafir. Kemudian kemarin yang seru itu terakhir ada wa takdzib bisawat, menyemir dengan semir hitam. Faslun, pasal menerangkan. Kita lanjutkan. Wa yahrumu 'alal mar'ati waslu sya'ri ra'siha bi sya'rin adamiyyin mutlaqan sawa'un udina az-zawj au sayyid amla. Pasal ini menerangkan bahwasanya 'alal mar'ati, atas perempuan itu haram waslu sya'ri ra'siha, menyambung rambutnya. Entah itu dilem, entah itu dijahit, entah itu disanggul, pokoknya sambung, menyambung. Tapi mohon maaf, itu zaman dulu. Yang pengen rambut panjang itu perempuan, biar nampak cantik. Sekarang kalau kita tengok di YouTube itu, bapak-bapak juga nyambung rambut. Mohon maaf, yang itu botak. Yang botak, pengen juga punya rambut, dilem-lem, diapoi. Nah, itu haram hukumnya. Ya. Jangan ditanya lagi ngapa haram. Ya, merubah apa yang sudah dikudrohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sawaun udina az-zawj amla, apakah itu diizini suaminya atau tidak, sama saja keharamannya. Nah, itu. Kemudian, jadi itu sebagian dari maksiat adalah mengubah bentuk apa yang sudah diberikan oleh Allah ke dalam diri kita. Nah, itu kalau bahasa sederhananya seperti itu. Jadi dia dilahirkan dengan keadaan rambut botak misalnya, pengen punya rambut pendek, pengen panjang, dilem, disanggul dan lain sebagainya. Kemudian apalagi wa tasbihir rijal bin nisa wa aqsuhu. Wa tasbihir rijal,
menyerupa-rupai laki-laki bin nisa pada perempuan, wa aksuhu dan sebaliknya. Ya. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dalam istilah sehari-hari kita sebut dengan apa, Pak? Banci, ya dah. Banci itu laki-laki mirip perempuan. Jadi kalau perempuan mirip laki-laki? Bingung. Kalau bahasa transgender. Transgender. Dah. Saya terangkan sedikit. Tapi dulu kita pernah sekolah madrasah diterangkan oleh guru madrasah itu ada istilah banci. Ya. Nah, banci-banci yang ada dalam fikih ini sering saya sampaikan. Banci-banci yang ada dalam fikih itu tidak sama dengan yang tasbihur rijal bin nisa, serupa laki-laki kepada perempuan, beda. Jadi banci-banci yang ada yang dimaksud dalam fikih itu memang orang yang terlahir memiliki dua kelamin. Ada. Cuman ya langka. Saya pernah ketemu orang. Jadi memang dia dari lahir itu memiliki dua kelamin. Apakah fungsi semuanya? Ya tidak. Dia akan cenderung kepada salah satu. Kalau dia lebih kepada kayak perempuan, berarti yang fungsi alat perempuannya. Kalau dia lebih gayanya laki-laki, yang fungsi laki-laki. Bahkan yang demikian berimbas kepada hukum-hukum syariat yang lain. Apa itu? Orang yang demikian tadi tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Bukan bencong jadi-jadian tuh bukan. Ini yang saya maksud bukan itu. Jadi memang dia terlahir memiliki dua kelamin. Itu tidak boleh jadi imam bagi jamaah laki-laki. Nah itu beda ya. Jadi yang dimaksud dengan tasbih ar-rijal bin nisa, ada dia memang terlahir laki-laki pengen jadi perempuan. Itu apa nama artis gini tuh, Pak? Doa itu sudah selesai itu. Suaranya masih tetap laki-laki. Nah itu la haula wala quwata. Ya itulah pokoknya. Nah, bagaimana? Ya tetap laki-laki secara hakiki, dia laki-laki, memang terlahir sebagai laki-laki. Adapun dia mengubah diri jadi perempuan itu kan olah pola dia dewek lah. Jadi nanti bagaimana kepengurusan jenazahnya kalau dia mati? Ya tetap laki-laki. Ya, walaupun mohon maaf katanya sudah operasi apa namanya itu, Pak? Itu loh, operasi kemaluan, organnya. Entah macam mana. Dah, enggak usah didalam-dalami. An-nisa at-tasbih birrijal, perempuan mirip laki-laki. Dia memang terlahir sebagai perempuan tapi kepengen jadi laki-laki. Hukum fikihnya ya perempuan. Nah, itu. Dia mati sebagai laki-laki tetap diurus sebagaimana perempuan. Karena dia memang hakikatnya perempuan. Beda kan dengan yang saya sebut di awal tadi. Jadi memang orang yang terlahir memiliki dua kelamin. Itu yang dimaksud kalau dalam fikih khunsa. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah alal mutasyabbihin bin nisa wal mutasyabbihat birrijal. Nabi SAW bersabda, laknatullah, Allah melaknat atas orang-orang yang menyerupai pada perempuan. Ya, laki-laki pengen jadi perempuan. Wal mutasyabbihat birrijal, para perempuan yang ingin menyerupai laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang dimaksud serupa itu seperti apa? Mohon maaf. Ya tahallaquna bi ahlakin nisa wa kharaqatuhunna. Yang dimaksud serupa itu ada beberapa macam. Ya tahallaqun, bentuknya memang dirubah. Memang dirubah bentuk fisiknya. Kemudian akhlakun nisa, gemulai kata orang Dada. Dia laki-laki tapi gemulai. Nah itu laknatullah. Kegerak-gerakannya, suaranya dan lain sebagainya. Lanjut. Apalagi yang termasuk maksiat. Ini mohon maaf, ini sensitif tapi tetap saya sampaikan. Nanti kalau salah mohon dibenarkan Bapak pembina. Apa itu? Isbalus saub. Nah ini apa bahasa Indonesianya ya? Itu pakai baju yang terjuntai-juntai, Pak. Apa bahasa dusun kita?
pakai baju tapi sampai nyeret-nyeret. Nah, isbal, paham lah dak? Isbalus syauk. Nah, maka ada istilah sirwal. Apa itu sirwal? Celana di atas matok kaki. Ya, tapi di atas matok kaki ya standar lah. Jangan pula sampai tinggi ini, tidak enak pula ditengok ya. Nah, itu. Jadi isbal itu nyeret sampai apa namanya? Yusibul ard, sampai menyentuh tanah. Kenapa kok diharamkan? Kenapa kok dilarang oleh Rasulullah? Lil khaila, karena yang demikian itu biasanya disertai dengan kesombongan. Sepakat ya? Jadi orang yang pakai baju terlalu besar itu ya kadang-kadang ada rasa sombong. Walaupun dalam kitab-kitab sufi memang disuruh longgarkan pakaian. Ada ya yang ahli-ahli sufi, saya yakin tahu. Jadi longgarkan pakaian dan seterusnya. Namun mohon maaf, ini saya sampaikan mohon maaf sekali lagi. Pernah juga di-share oleh Gus Inu, pernah juga. Apa Bapak ingat apa tidak? Tapi saya ingat. Itu bahwasanya makruh hukumnya kita bergaya seperti gayanya orang alim. Maksudnya apa? Mohon maaf Pak Haji, apa? Ilmu biasa be. Cuman pakai jubah apa? Pakai imamah. Nah, pokoknya kalau orang yang tidak kenal dia, selintas dia itu syekh. Nah, itu pernah di-share oleh Gus ini. Itu hukumnya makruh. Biasa-biasa belah ada. Jadi maksudnya macam mana? Iya, kita ngukur badan kita lah gitu nah, ya. Saya bukan tidak suka orang yang pakai salda. Saya merasa kadang tuh saya belum pantas itu. Nah, mohon maaf sekali lagi. Di mana letak makruhnya itu kan niru Nabi, pasti macam itu. Pola pikir kita. Menyerupai Nabi. Di mana letak makruhnya? Letak makruhnya adalah omongan kita, fatwa kita, cakap kita bagi orang awam, bagi orang yang tidak paham, itu akan dijadikan pegangan. Sementara mohon maaf, kita jawabnya masih asal-asalan. Gimana nyebutnya ya? Paham maksud saya dah. Jadi dia kan pakai jubah. Mohon maaf nih, yang di sini saya tidak ada maksud apa-apa dah. Pakai jubah, pakai imamah, pakai lengkap lah atributnya. Nah, penampilan oke. Ilmu tidak ada. Sehingga ditanyalah oleh orang yang tidak paham dengan si beliau ini tadi. Nah, tadi panggil ustadz, tadi panggil kiai, tadi panggil guru. Ini hukumnya macam mana? Karena dia kok tadi pakai baju yang demikian, gengsi pula dikit kan? Nah, masa ada bisa jawab? Jawablah sekenanya. Nah, akhirnya omongan itu dipegangnya. Celakonya lagi disebarkan pula ke yang lain. Nah, disitulah letak kemakruhannya. Kok seandainya waktu itu kita pakai pakaian biasa saja, tentu orang tidak akan minta fatwa kepada kita. Nah, itu. Bukan saya melarang dah, maksudnya itu efeknya gitu loh. Nah, ya, mudah-mudahan dengan gaya kita ini bisa menambah kualitas diri kita. Itu yang penting. Nah, ya. Bisa menambah kualitas diri kita. Oh, resikonya berat, Pak. Apalagi kalau mohon maaf kalau saya di Jawa kalau harus pakai itu wah sodori mic orang setiap saat. Ya. Dah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang disebut tidak boleh isbal, maka kita disuruh pakai namanya sirwal. Sirwal itu semacam kain atau celana yang di atas ka'bain, ya, yujawizul ka'bain, di atas dua mata kaki. Itu sudah dibilang sirwal. Tidak mesti sampai ke bawah lutut, tidak mesti. Pokoknya sudah di atas mata kaki sudah disebut sirwal. Nah, itu. Kadang-kadang kita sudah terlalu familiar dengan istilah-istilah itu. Cuma kadang tidak juga ngerti apa maksudnya. Jadi isbal itu pakai baju, pakai kain yang menyeret-nyeret ke tanah. Sirwal
itu adalah pakaian yang sifatnya di atas mata kaki. Jadi sarung itu bisa juga disebut sirwal selagi makainya sudah di atas mata kaki. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Oh, yang saya sampaikan kok nampaknya sensitif semua nih Pak. Wal hina fil yaden wa rijlain ril rijal bila hajatin. Wal hina pacar. Pacar itu apa lagi Pak? Inai. Nah ya Allah. Wal hina dan pacar atau inai fil yaden pada kedua tangan, wa rijlain dan kedua kaki, lir rijali bagi laki-laki, bila hajatin dengan tanpa ada hajat. Nah, ya. Jadi memakai inai, memakai pacar di kedua tangan, kedua kaki bagi laki-laki tanpa ada hajat juga termasuk bagian dari maksiat. Nah, itu. Perempuan macam mana? Nah, inai di sini yang dimaksud tentunya inai yang tidak sampai menutup atau menghalangi air untuk wudhu kita. Kalau sampai dia tebal menghalangi air wudhu, jangan dibahas lagi. Ya. Saya tidak mengharamkan, pakai saja, tapi nanti pas waya nak wudhu kering. Nah, sanggup apa tidak? Ya, yang tebal-tebal kan yang ada warna hitam, warna apa tuh, warna emas-emas tuh. Pakai be. Tapi nanti pas waya nak wudhu kering. Nah, sudah wudhu, sudah nak pakailah lagi. Nah, itu ya. Dah. Balik lagi. Jadi untuk laki-laki memakai inai yang tidak ada hajat, hukumnya adalah sama dengan kita maksiat. Ya. Kenapa dihukumi maksiat? Alasannya fa inna dzalika min tasbihi bin nisa. Karena yang demikian itu adalah gawe-gawe serupa dengan perempuan. Nah, itu alasannya. Dah seperti ini. Jadi pernah saya tanya kepada datu adat kita Batanghari. Jadi pacar itu sebetulnya macam mana tuh? Jadi kata beliau, zaman dulu pacar itu secara adat hanya dipakai untuk orang yang menjelang menikah, sehingga orang tahu, oh inilah anak pengantin. Nah, itu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang kok tidak ada jelas lagi. Bila nak make, nah, ini susah ditandai. Nah, itu ya, itu secara adat. Lanjut. Apalagi yang termasuk maksiat, waqatul fardi min sholatin wa shaumin bi ghairi udrin. Nah, ini waqatul fardi, memutus gawe fardu, memutus pekerjaan wajib, pekerjaan fardu, min sholatin wa shaumin, nyatanya dari sholat dan puasa fardu, bi ghairi udrin, dengan tanpa udur, dengan tanpa alasan. Seperti ini, mohon maaf, kadang-kadang kita itu terpraktek tapi tidak tahu ilmunya. Seperti ini ya, misalnya kita sudah janjian dengan kawan jam 4 atau jam 3 lah, kalau sekarang jam 3 kita sholat asar, jam 3 kurang 2 menit, sehingga diprediksikan di tengah sholat tamu kita datang. Terus kita sudah berazam, nanti kalau tamu aku datang aku batali. Itu sudah batal, secara fikih sudah batal, sudah otomatis batal. Kenapa? Tidak boleh niat membatalkan fardu, itu tidak boleh. Nah, saya ulangi ya. Jadi kita nak punya tamu, janjian jam 3, sambil nunggu kok tadi sholatlah. Sholatnya ngambil waktu mepet-mepet, jam 3 kurang 2 menit, sehingga kita prediksi belum kita salam tamu datang. Terus tertanam dalam hati, kayak kalau tamu datang aku batalilah. Itu secara fikih sudah batal. Jadi seperti apa tata cara kita sholat saat ada tamu atau orang yang memanggil? Dalam fikih diterangkan, kita kuatkan bacaan kita. Ya, misalnya pas kita sami Allahu liman hamidah, ada misalnya tamu, assalamualaikum, kita
Sami Allahu liman hamidah. Itu sudah bentuk ngasih tahu. Jangan kita jawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, nah, batal sholat kita. Jadi kita menguatkan suara itu sudah bentuk dari pemberitahu, dan disunahkan untuk ya mempercepat sedikit lah sholatnya. Dan untuk tamu juga harus tahu diri. Iya, sudah kita nyebut assalamualaikum, ada sami Allahu liman hamidah, sudah stop, jangan salam lagi. Oh, berarti lagi sholat. Kadang-kadang salam itu macam nagih utang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ya, bahkan dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan, kitab-kitab akhlak, bahwasanya salam itu dibatasi 3 kali. Ini mohon maaf ya, yang sering bertamu. Salam itu dibatasi 3 kali. Assalamualaikum, tidak dijawab. Salam lagi, tidak dijawab lagi. Salam lagi, tidak dijawab. Sudah, balik mundur, jangan diteruskan. Pak, tapi ada lah orang di dalam nonton TV. Iya betul ada, tapi mungkin dia lagi sedang tidak selera nerimo tamu. Bisa dipaham? Pasti di antara kita pernah ngalami demikian. Kita ada lah, tapi sedang tidak pengen nerimo tamu. Misalnya kita sedang lagi ada masalah kan, datang tamu tidak tahu hal, kita marahi. Awal lagi banyak masalah, belum tuntas, tamu datang. Akhirnya siapa yang datang? Kena marah. Nah, tuh. Nah, berutang pula. Nah. Ya, jadi ada etika tuan rumah, ada etika tamu, seperti itu. Ada lagi Pak, satu lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat'un nafli al-hajj wal umrah. Demikian juga ya. Oh ya maaf tadi dah, memutus fardu sama dengan memutus puasa juga tidak boleh. Misalnya mohon maaf, ini puasa Ramadan atau puasa qadha. Nah, terus ada orang ngantar makanan kesukaan kita di siang hari. Puasa qadha lah, kalau Ramadan enggak lah. Puasa qadha kan wajib. Ibu ya, puasa qadha kan wajib. Tengah hari ada orang ngantar makanan kesukaan kita. Enteng be kita. Kalau sampai sore basi kan. Kita enteng be. Ai batal lah. Besok ulang lagi. Enggak boleh, Pak, ya. Kalau fardu enggak boleh. Terus. Nah, itu. Beda cerita dengan sunnah. Bahkan sunnah juga tidak boleh. Terus waqat'un naflil hajj, kemudian memutus sunnah-sunnah dari haji wal umrah dan umrah. Nah, ya. Jadi saya sampaikan sedikit. Ini mungkin sudah dipahami, cuman kadang-kadang kita ragu. Ada perbedaan puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak butuh niat. Kalau puasa wajib butuh niat. Prakteknya seperti apa? Misalnya hari ini Senin, sarapan belum, minum belum, nak berjajan tidak punya duit, tanggal tua. Sampailah jam 11 pagi hari Senin adalah puasa belah, boleh dengan syarat puasa sunnah. Nah, beda cerita kalau puasa wajib. Ini sering saya sampaikan di jamaah-jamaah tugas saya. Puasa wajib itu butuh niat qoblal fajri, sebelum subuh. Nah, mohon maaf, sekarang bagaimana seandainya terjadi puasa Ramadan kita tidak sholat tarawih jamaah, otomatis tidak niat sama-sama. Itulah logikanya. Kita tidak ada jamaah tarawih, tidak ada niat sama-sama, tidak ingat, tidak niat, tidak sahur, bangun jam 6 pagi. Jelas tidak kasusnya tidak? Saya ulangi. Tidak tarawih, otomatis tidak niat sama-sama, tidak niat dewean, tidak makan sahur, tidak bangun sebelum subuh, tahu-tahu bangun jam 6 pagi. Nah, niat lewat, sahur lewat, subuh lewat. Macam mana tuh?
Maka apa yang harus dilakoni seharian nanti adalah al-imsak ma'al qadha. Pernah juga enggak selesai sampai? Enggak boleh, ada diulang enggak? Al-imsak ma'al qadha, menahan diri, tidak makan, tidak minum selayaknya orang puasa, tapi tidak bernilai puasa. Ma'al qadha, dia harus mengqadha nanti sesudah Ramadan. Rugi. Setuju tidak setuju, kitabnya di Safinatun Najah. Besok saya bawakan. Sudah ada makan, tidak puasa. Nah sekarang. Nah, ribut. Saya kunci. Jadi bagaimana? Ya seperti itu konsekuensinya, Pak. Kalau tidak bernilai puasa, enaklah makan. Udah bisa, berdosa kita. Di mana letak dosanya? Al-ihanah ala syahri Ramadan, melecehkan bulan suci Ramadan. Jadi kita menahan tidak makan, tidak minum itu semata-mata li hurmati syahri Ramadan, memuliakan, menghormat bulan suci Ramadan, tapi tidak bernilai puasa. Berarti harus qadha nanti selesai bulan Ramadan. Nah itu, ini banyak terjadi. Pak, kami kan belum makan, belum minum, puasa. Bila ada, ya puasa lah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi tidak dapat hitungan puasa. Nah, seperti itu. Ini mohon maaf kalau memang terjadi. Apa terjadinya lah? Ya, jadi makan minum tidak boleh. Terhitung puasa ida, wajib qadha pula. Nah, seperti itu. Saya rasa demikian dulu yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita buka diskusi dulu ya. Ya silahkan Pak. Baik Bapak-Bapak, Ibu, hadirin sekalian, sebelum diskusi kami menyampaikan donasi yang telah